kita masih rindu untuk terus diajar oleh Tuhan. Tidak ada kata terlambat, saudara-saudara, ya, untuk terus belajar. Tidak ada batas waktu untuk kita terus menjadi murid, terus menjadi murid, dan terus menjadi murid. Ya, jangan terlalu cepat untuk mau menjadi guru, karena saudara adalah pribadi yang akan terus dituntut untuk ditiru dan diteladani. Tidak mudah memang, ya. Jadi rindulah terus menjadi murid yang terus minta diajar dan diajar terus oleh Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu saya bersukacita, saudara-saudara, karena saya punya kesempatan untuk bertemu dengan Ketua Departemen Teologia Gereja Betel Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Rupinadi Abraham, bersama dengan sesepuh dari GBI. Pertemuan itu hanya untuk mengklarifikasi, saudara-saudara, karena di luar beredar saya membuat pernyataan bahwa jemaat yang masih menyebut nama Allah masuk neraka. Saya nangis, saudara-saudara, mendengar ada gosip yang seperti itu. Ya, kemarin pun dengan Pak Martinov Gultom, ya, dia sampaikan apa yang dia alami sendiri. Dia berdiskusi, dia mendengar, dia menerima, ya, masukan dari mereka yang di luar yang menyampaikan hal yang sama, dan dia ingin pernyataan tegas dari saya. Demikian juga dengan Bapak Dr. Idun Hadi. Saya tidak ingin membela diri, ya. Ketika saya ngobrol sama Pendeta Wardino Gultom, saya bahkan memanggil Saudara Regen yang 1 minggu 5 kali dia mengikuti ibadah, dia yang mengatur sound system, dan saya tanyakan kepada Regen apakah dalam pernyataan-pernyataan saya keluar kata-kata yang seperti itu. Saya merasa saya masih waras, saudara. Ya, tapi setelah saya sampaikan, dan Pak Rubin pun artinya, saudara-saudara, dia sangat mengerti. Dia kenal saya, dia tahu saya sepertinya sesuatu yang mustahil. Dan dengan masukan yang dari saya, dia berkata kalau begitu sudah jelas, ya, tidak ada persoalan. Demikian juga dengan nama yang selama ini saya sampaikan kepada saudara, ya, bagi beliau secara pribadi dan GBI, saudara-saudara, tidak ada sesuatu yang bertentangan, ya. Cuma yang jadi sorotan mereka, Pak Budi, jangan duluan, tunggu kita, nanti kita sama-sama. Saya bilang, oh, saya nggak bisa, artinya apa ya? Ini satu gerakan yang saya alami, yang saya rasakan. Saya memberitakan nama Tuhan kita yang sesungguhnya dan nama Juru Selamat kita, dan itu tidak bertentangan dengan GBI. Ya, nanti aja kita sama-sama. Justru yang saya sampaikan kepada beliau, saudara, yuk, harusnya ketika bapak-bapak juga mempunyai pandangan yang sama, sepakat dengan saya, kenapa tidak memberikan pernyataan supaya hamba-hamba Tuhan yang ada minimal di bawah GBI punya pemahaman yang sama, sehingga tidak membuat keruh suasana di bawah. Ya, saya berdoa dan saya percaya, saudara-saudara, dalam waktu yang tidak terlalu lama, ya, akan keluar pernyataannya seperti ini. Ya, memang tidak ada yang ini yang benar, ini yang salah. Kita tidak dalam posisi yang seperti itu.
Ya, saudara sudah familiar dengan satu nama. Kok saudara-saudara, ya ini pilihan kita. Ya, dan saya harapkan cuma seperti ini. Dari institusi yang punya otoritas, saudara memberikan pernyataan, ya, maka damailah suasana yang akan terjadi. Haleluya. Ya, warga saya bersukacita, saudara. Dan ini yang harus kita terus tumbuh kembangkan. Ya, jaga hati karena sebentar lagi Tuhan akan datang untuk yang kedua kali, saudara. Ya, biar hati kita kedapatan bersih. Tidak ada ganjalan di dalam hati. Ya, saudara, sebentar firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yahya Iskandar, saudara. Rekan sepelayanan sejak pemuda remaja dari Gereja Betel Indonesia Mangga Besar. Ya, puji Tuhan kita ketemu lagi dan luar biasa 30 tahun gak ketemu. Ketika ketemu di tengah jalan, saudara-saudara, wah saya apresiasi buat Pak Yahya masih kenal saya dan saya pun masih bisa mengenali Pak Yahya sehingga bisa ada kerjasama lagi. Saya percaya sebentar firman Tuhan akan menjadi berkat buat kita semua. Namun sebelum itu yuk mari kita makin berdiri sekali lagi, saudara-saudara. Kita arahkan hati kita untuk memberkati Yerusalem, saudara-saudara. Kalau saudara dengar dan lihat apa yang terjadi, berita-berita yang terjadi, saudara-saudara kita di Irak, di Mesir, saudara-saudara, ya mereka sedang mengalami aniaya. Orang-orang Kristen dianiaya di sana. Kepala dipenggal sampai begitu rupa, saudara-saudara. Mengerikan dan menyedihkan. Kita lepaskan berkat buat saudara-saudara kita di sana, khususnya buat Yerusalem. Buat Yerusalem. Biar ada damai di Yerusalem. Shalom. 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 Yerusalem. Yerusalem itu jadi kenyataan karena Tuhan yang membackup setiap perkataan iman kami. Amen. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh jadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Kami bisa mengucapkan kata-kata berkat bagi Yerusalem, bagi Indonesia, bagi Jakarta, bagi keluarga-keluarga kami, bagi gereja ini Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan karena hati Tuhan ada di sini. Tuhan dipermuliakan karena umat-Mu yang telah Engkau tebus ini bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih kesempatan untuk lebih diajar oleh firman-Mu sehingga kehidupan kami bisa lebih lagi menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Ini adalah kesempatan yang paling indah kami dapatkan dari Tuhan. Terima kasih kami mencintai firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan supaya hidup kami benar-benar menjadi berkat indah bagi siapa saja dan Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Inilah doa kami dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada waktu kita menyanyikan Alpha Omega, saya teringat beberapa
kejadian pada waktu seminar, saudaraku. Ada beberapa kali saya menyampaikan kebenaran nama Yahweh dalam seminar-seminar saya. Ada yang bertanya, Pak, bukankah nama Tuhan kita itu Yesus Kristus saja? Saya bilang, betul, nama Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Tapi ingatkah saudara-saudara bahwa Yesus Kristus itu punya julukan, punya panggilan, Alfa dan Omega. Dan Alkitab kita itu terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau Yesus Kristus itu benar Alfa dan Omega seperti yang kita percayai, maka itu artinya Yesus Kristus harus ada bukan hanya dalam Perjanjian Baru, tetapi juga ada dalam Perjanjian Lama, karena dia Alfa dan Omega. Ya, kalau boleh, tolong Bapak cari di mana dalam Perjanjian Lama bisa ditemukan nama Yesus. Gak ada, Pak. Betul, gak ada, gak ketemu. Tetapi sebetulnya ada. Karena dia Tuhan yang Alfa dan Omega, ternyata ada kata nama dia yang tidak diterjemahkan dalam penerjemahan, yaitu Yahweh. Yahweh adalah nama Tuhan kita di Perjanjian Lama. Dan itu ada 6.000 kali lebih dalam Perjanjian Lama tertulis Yod-He-Vav-He, tetapi tidak diterjemahkan. Jadi kalau Tuhan kita itu Alfa dan Omega, berarti dia ada dalam Perjanjian Baru, muncul dalam nama Yesus, yang artinya dalam bahasa Ibrani Aramaiknya itu Yesua, dalam bahasa Ibrani klasiknya sebetulnya itu adalah Yahsua, atau bahasa Ibrani Masoretik itu Yehosua. Yeho itu dari Yehova, atau Yah itu dari Yahweh. Karena kata Yehova dan Yahweh itu hanya soal pengucapan. Orang-orang Masoretik tidak ingin menyebut kata Yahweh secara langsung, jadi mereka memberikan huruf hidup vokal dengan vokalnya Elohim atau Adonai, sehingga jadi Yehuah gitu. Yehuah, jadi lama-lama Jehovah gitu. Nah, saudara-saudara, berarti yang 6.000 kali lebih dalam Perjanjian Lama itu adalah nama Yesus. Yahweh itu ada di sana karena ada 6.000 kali tapi tidak diterjemahkan, tertulisnya dengan huruf besar Tuhan semua, atau malah ada Allah semua dengan huruf besar. Itulah nama Tuhan kita. Saya bilang, wah, mereka gembira saudaraku mendapat penjelasan itu. Dan hari ini saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat bahwa sebetulnya saudara-saudara, Alkitab yang kita pegang ini adalah pegangan kita sehari-hari, tetapi declaration of faith kita, pengakuan iman kita saudaraku terhadap Alkitab. Alkitab itu tidak ada salahnya dan tidak pernah gagal hanya dalam naskah aslinya, saudara-saudara. Dalam naskah aslinya Alkitab itu tidak ada salahnya dan dia tidak akan pernah gagal, saudara-saudara, dalam naskah aslinya. Kalau dalam naskah terjemahan, dalam naskah-naskah salinan-salinan, bisa saja faktor manusiawi menyalinnya keliru atau menerjemahkannya keliru, seperti nama Tuhan tidak tertulis, bisa saja saudaraku. Tetapi bukan berarti kita kemudian merendahkan Alkitab. Alkitab yang saudara pegang itu adalah firman Tuhan, oke? Hanya ada kemungkinan karena itu adalah hasil terjemahan, ada unsur manusiawinya yang dalam tanda petik manusia itu bisa salah. Tapi declaration of faith dari kita adalah Alkitab tanpa salah dalam naskah aslinya. Jadi saudara-saudara, bagaimana kemudian kita bisa berpegang pada Alkitab yang telah diterjemahkan? Oh, bisa. Saudara-saudara, beli pulsa itu nggak sepenuhnya seperti harga yang saudara bayar. Kurang loh saudara-saudara. Tapi saudara nggak komplain kan? Saudara beli gula 1 kilo. Apakah saudara benar-benar yakin itu 1 kilo beratnya? Enggak. Coba saudara tera di Badan Tera Internasional di Bern kalau nggak salah di Swiss. Coba saudara bawa ke sana dan ditimbang, pasti 9 on berapa gram gitu ya, berapa puluh gram gitu. Enggak bakalan 1 kilo, bisa juga 1 kilo lebih gitu saudara-saudara, betul? Jadi ada kekurangannya, tetapi saudara harus minum juga, harus pakai juga itu gula yang saudara beli, betul? Beras yang saudara beli
Harus saudara pakai juga, harus saudara makan juga. Nah, saudara-saudara, itu artinya Alkitab yang saudara pakai ini harus saudara pakai juga, amin? Amin? Nah, oke, saudara-saudara. Jadi setelah tahu itu, saya justru ingin menyampaikan sebuah khotbah tentang kontroversi penerjemahan. Dan saya akan memberi tema tentang Ayub dan istrinya. Coba saudara-saudara, silakan. Ayub dan istrinya. Ayub dan istrinya. Iya. Nah, Ayub dan istrinya, saudaraku, coba saya ingin tanya lebih dulu sebelum ini tertayang. Menurut saudara-saudara, kesan apa yang saudara dapatkan dari istri Ayub? Ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau beri kesannya setelah perjalanan hidup Kristen saudara sekian lama, saudara mendengar khotbah tentang Ayub. Bagaimana kesan saudara tentang istri Ayub? Ada yang mau kasih komentar? Negatif ya, itu istri yang nggak tahu diri gitu ya. Kok bukan mendukung suaminya, malah dia bilang, udahlah, kutukin Elohimmu dan matilah kamu gitu. Saudara-saudara, sampai suaminya bilang, menurut terjemahan saudara, kamu tuh seperti perempuan gila gitu ya. Dan saudara-saudara, ini yang kita akan bedah sama-sama ya. Pandangan orang terhadap istri Ayub itu biasanya negatif. Sampai-sampai saya pernah bikin sandiwara yang betul-betul kesan saya tentang istri Ayub itu betul-betul negatif. Sampai dia kabur sama CEO-nya Ayub gitu ya. Dia kabur setelah CEO-nya pelan-pelan merampas hartanya Ayub gitu. Itu saya bikin cerita Ayub kontemporer, saudara-saudara. Karena saya pikir ini perempuan ini istri yang tidak benar gitu. Jadi akhirnya dia kabur. Saya lupa bagian akhir Ayub punya anak lagi. Lah dari istri yang mana? Gitu ya. Oke, saudara-saudara, hari ini paradigma saudara tentang istri Ayub pasti berubah. Oke, mari kita lihat. Di dalam Ayub 2 ayat 9 dikatakan, ya, ada satu kata yang diterjemahkan kutuk. Kutukilah Elohimmu dan matilah. Tapi ayat itu, kata itu adalah kata barak. Ya, kata barak itu sebetulnya artinya berkat. Nah, jadi yang benar itu harus diterjemahkan kutuk atau berkat gitu. Nah, saudara-saudara, inilah mulainya khotbah ini. Ayub 2 ayat 9 menurut TBLAI dan menurut KSILT bedanya begini, saudara-saudara. TBLAI mengatakan kutukilah Akmu gitu ya. Sedangkan ILT mengatakan berkatilah Elohimmu. Berkatilah Elohimmu. Kok beda ya? Nah, saudara-saudara, mari kita lihat. Untuk menjelaskan ini, saya membuat sistematika. Memang agak panjang, tapi singkat, saudara-saudara ya. Kelihatannya penjelasan sistematikanya panjang, tapi singkat sebetulnya. Kita akan meneliti asal-usul dulu, ya, penelitian etimologis. Lalu kita meninjau secara psikologis keadaan istri Ayub pada waktu itu bagaimana. Kemudian, dan sikap istri Ayub itu bagaimana. Kemudian yang ketiga, kita juga akan meninjau respons Yahweh sendiri atas setiap perkataan yang diucapkan terhadap Ayub. Jadi Yahweh berespons bagaimana tiap ucapan yang diucapkan oleh teman-teman Ayub, oleh istri Ayub terhadap Ayub, respons Yahweh-nya bagaimana. Nah, kemudian tentang pemulihan keluarga Ayub. Ayo kita masih di sistematika. Penelitian asal-usul kata, saya akan membahas tentang bahasa asli dan terjemahan bahasa Inggrisnya. Lalu kita akan melihat juga statistiknya dari kata berkat dan kata kutuk. Lalu makna sehari-hari kata barak itu apa sebetulnya? Ya, contohnya dari nama-nama, dari turunan bahasa Indonesianya yang dipengaruhi oleh bahasa Arab dan bahasa Ibrani-nya bagaimana. Lalu adakah fakta argumentatif yang bisa dikemukakan? Nah, inilah yang akan kita mulai. Mari kita lihat dari terjemahan interlinear. Apa tuh terjemahan Alkitab yang disebut interlinear? Interlinear adalah terjemahan kata demi kata. Satu kata bahasa asli diterjemahkan bahasa Inggrisnya atau bahasa sasarannya. Ini kata ini diterjemahkan ini gitu ya. Ininya then ya, then ininya said. Oke. Jadi ada kata ini saudara-saudara ya. Ada kata Baruk Elohim Wamot ya. Ini kata bless God and die dan matilah. Jadi kata barak bahasa aslinya, barak itu kata dasarnya, itu diartikan bless. Kalau kata
per kata, maka dia akan terus berarti bless. Barak ini artinya bless. Bless God and die. Tetapi ketika itu dijadikan sebuah kalimat, saudara-saudara, justru berubah. Jadi begini, saudara-saudara, ya. And his wife said to him, "Are you still holding fast to your integrity? Curse God and die." Jadi di terjemahan interliniernya pakai kata bless, tapi waktu mau dipakai comot kata curse, karena nggak enak kalau diterjemahkan bless katanya. Loh, tapi bless sama curse kan bertentangan. Oke? Nah, saudara-saudara, ini akan kita lihat hanya satu versi dalam bahasa Inggris yang baru saya tahu, mungkin ada, tapi saya nggak sempat untuk teliti semuanya. Saya coba meneliti beberapa dalam Bible Works, hanya yang literal version yang memakai kata bless. And his wife said to him, "Still thou art keeping hold of thine integrity, bless God and die." Ya, berkatilah Elohim dan matilah gitu. Nah, hanya yang literal, makanya KSIRT kita Suci Indonesia Literal Translation menerjemahkan pakai berkatilah Elohim dan matilah, mengikuti yang literal translation ini, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kita lihat dulu statistiknya. Kata berkat dan kata kutuk dalam keseluruhan Alkitab kita, khususnya di Tanakh, di Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, kata berkat itu ada 420. Jadi kata barak itu ada 420 kata baraknya. Kata barak ini ada 420. Dari 420 ini 416 kata itu benar-benar diterjemahkan sebagaimana seharusnya, yaitu berkat. Tetapi ada 4 kata yang tidak diterjemahkan sebagaimana seharusnya, malah diterjemahkannya kebalikannya, kutuk. Dan 4 kata ini adanya hanya dalam kitab Ayub. Berarti ada kemungkinan untuk menerjemahkan kitab Ayub, khususnya dalam kata barang ini ada kesulitan, sehingga harus diganti jadi kutuk gitu ya. Mungkinkah karena sulit menerjemahkannya? Nah, seandainya saja para penerjemah konsisten menerjemahkan, pasti mereka bisa sama seperti yang literal, ya, translation gitu ya. Oke, sekarang kita lihat kata curse sendiri. Di seluruh Perjanjian Lama ada 186 kata curse, kata kutuk. Dari 186 ada 182 kata yang berasal dari kata-kata ini. Kalal, Allah, arar. Ini artinya Allah, ini artinya kutuk. Kalal itu artinya kutuk, arar itu artinya kutuk. Kabab, nakab, heren, me'erah, sebuah, ini semua artinya kutuk dan sumpah juga ada. Jadi 182 dari kata curse itu berasal dari kata-kata ini. Tetapi ada 4 kata, ada beda 4 ya. Ada 4 kata yang berasal dari kata barak. Dan keempatnya tertulis dalam kitab Ayub. Wah, berarti memang kemungkinan untuk menerjemahkan kitab Ayub pakai kata berkat itu sulit kelihatannya. Ya, oke. Sekarang kata berkat yang menjadi kutuk ini dalam Ayub 1 ayat 5b dalam terjemahan LAI yang saudara pegang. Ini dikatakan beraku. Beraku itu diterjemahkan mengutuki, sehingga jadinya begini. Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki A di dalam hati mereka. Jadi Ayub mempersembahkan persembahan sebagai imam, kepala keluarga. Dia mempersembahkan persembahan penghapus dosa. Dia berkata, mungkin anak-anakku telah mengutuki Elohim, karena itu aku mempersembahkan persembahan penghapus dosa bagi mereka. Itu diterjemahkan kata mengutuki, berakunya diterjemahkan dengan mengutuki. Yang kedua, Ayub 1 ayat 11b. Ya, setan datang kepada Tuhan. Waktu Tuhan membanggakan Ayub, lalu setan bilang, apakah gratisan dia bisa setia kepadamu? Coba kau ambil semuanya Tuhan, pasti dia akan mengutuki engkau gitu. Nah, jadi dikatakan ya berakeka itu diterjemahkan, jadi pasti dia akan mengutuki. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu.
Ini kalau diterjemahkan memberkati kan susah ya. Iya. Yang ketiga, masih soal setan bicara sama Tuhan. Ayub 2 ayat 5b. Waktu Tuhan bilang tuh, udah diambil semuanya, hartanya ludes, anak-anaknya semua mati, tapi dia tetap setia kepadaku. Lalu setan bilang apa? Kulit ganti kulit. Orang gak akan begitu saja bisa tetap setia. Coba ambil kesehatannya, coba bikin dia sakit keras, pasti dia akan mengutuki engkau gitu ya. Jadi katanya sama, ya pasti akan mengutuki engkau di hadapanmu. Nah, yang terakhir, kata Balak yang diterjemahkan menjadi kutukilah adalah ini, Barek. Ya, Ayub 2 ayat 9b. Kata Barek ini diterjemahkan kutukilah. Ini istri Ayub yang bilang, kutukilah Elohimmu dan matilah. Lalu hasil terjemahan ILT yang sesuai dengan yang literal version, Ayub 1 ayat 5b jadi bagaimana? Nah, kan katanya susah, tapi ternyata bisa, saudara-saudara. Jadi begini, waktu Ayub mau mempersembahkan, dia berkata begini, mungkin anak-anakku telah berdosa, sekalipun, nah kata sekalipun itu dari kata yet dalam yang literal, sekalipun mereka telah memberkati Elohim dalam hati mereka, aku harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Sekalipun anak-anakku telah memberkati Elohim, bisa saja dia berbuat dosa. Sekalipun jemaat ini nyanyi-nyanyi, bisa saja keluar tukang parkirnya nggak hati-hati, terus sambil meleng, tiba-tiba dah mobil kita nabrak. Kita langsung ngomong, mata lu kemana sih?